Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar channel Waktu Maghrib Official, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita seorang pria paruh baya yang berjualan mie ayam di tengah perkotaan metropolitan yang menggunakan penglarisan. Oke, jangan lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Di sebuah kampung kecil di pinggir jalan kota metropolitan, ada seorang penjual mie ayam bernama Pak Jupri. Mie ayam buatannya terkenal sangat lezat, tak seperti mie ayam lainnya. Pelanggannya yang selalu membludak, dan hampir semuanya yang mencicipi mie ayam akan datang kembali keesokan harinya. Tak sedikit orang yang mulai bertanya-tanya, apa rahasia kelezatan mie ayam Pak Jupri? Namun, tak ada yang berani bertanya lebih jauh. Hanya rumor-rumor yang beredar di antara warga, bisikan-bisikan gelap tentang Pak Jupri. Pak Jupri dulunya hanyalah pedagang biasa. Mie ayamnya tak terlalu terkenal, bahkan sering sepi. Ia tinggal di sebuah rumah tua di ujung kampung bersama istrinya, Butini namanya. Suatu hari, Butini jatuh sakit sangat parah, dan pengobatan yang harus dijalani sangat mahal. Demi kesembuhan istrinya, Pak Jupri mulai mencari segala cara untuk mendapatkan uang dengan cepat. Sayangnya, tak satu pun usaha yang ia coba berhasil. Hingga suatu malam, Pak Jupri sedang mendorong gerobaknya melewati di sebuah perempatan jalan tua yang sangat sepi. Pak Jupri bertemu seorang kakek misterius dengan wajah tertutup kain kafan putih. Kakek itu tiba-tiba saja menawarkan bantuan. "Aku tahu keprihatinan yang menimpa hidupmu. Aku bisa menolongmu jika kamu mau," ucap kakek misterius itu. Tetapi dengan satu syarat. "Kamu harus memberikan persembahan setiap malam Jumat Kliwon. Jika syarat itu dipenuhi, mie ayammu akan selalu laris manis, dan uangnya akan terus bertambah," ucap kakek misterius itu. Pak Jupri sempat terdiam sejenak mempertimbangkan tawaran tersebut. Tapi keadaan yang menimpa Pak Jupri saat ini sangat memprihatinkan. Tanpa berpikir panjang, Pak Jupri menerima tawaran tersebut. "Baiklah, jika kamu setuju dengan tawaranku, malam Jumat Kliwon, datanglah ke tempatku. Aku tinggal di kuburan tua di dekat hutan. Dan jangan lupa bawa semua persyaratan yang aku minta. Kupastikan semua kesulitanmu akan teratasi," ucap kakek misterius itu, seraya membalikkan badan dan perlahan menghilang di telan gelapnya malam.
Keesokan harinya, bertepatan malam Jumat Kliwon, Pak Jupri mendatangi tempat kakek misterius itu sesuai arahan yang diberitahukan kepadanya. Di tempat itu, Pak Jupri melihat kakek tua yang memakai pakaian serba putih. Ia sedang duduk di gubuk. Sebenarnya, dia adalah jelmaan sosok pocong yang mengelabui mata Pak Jupri. Pak Jupri datang mendekatinya sambil mengutarakan maksud dan tujuannya. Singkat cerita, akhirnya mereka berdua membuat perjanjian gaib di tempat itu, di kuburan tua dekat hutan. Sebulan pertama, semuanya berjalan mulus. Mie ayam Pak Jupri mulai terkenal dan uang pun mengalir deras. Istrinya sembuh dan kehidupan mereka mulai membaik. Namun siapa sangka, di balik kesuksesan itu ada rahasia mengerikan yang Pak Jupri sembunyikan. Setiap malam Jumat Kliwon, saat warga kampung terlelap, Pak Jupri pergi ke kuburan tua di dekat hutan. Di sana, ia bertemu kakek tua yang telah menjadi sumber kekayaannya. Kakek itu menuntut persembahan berupa nasi tumpeng dan sesaji lainnya. Sebagai gantinya, kakek tersebut memberikan kekuatan berupa pengelarisan untuk menarik pelanggan. Waktu terus berlalu, hingga 2 tahun sudah berjalan. Semakin lama, permintaan kakek itu semakin aneh dan menakutkan. Persembahan biasa tak lagi cukup. Kakek tua itu mulai menuntut sesuatu yang lebih. Mulailah meminta darah ayam cemani. Pada awalnya Pak Jupri menolak, tetapi jika Pak Jupri tak menjalankan persembahannya, selalu ada saja gangguan-gangguan gaib mulai menghantuinya. Mulai dari bayangan-bayangan menyeramkan yang kerap muncul di dapurnya, dan suara-suara aneh terdengar dari gerobak mie ayam setiap tengah malam. Suatu malam, bertepatan Jumat Kliwon, ketika Pak Jupri hendak memberikan persembahan terakhirnya, kakinya tersandung batu nisan di kuburan itu, dan semua sesaji yang akan dipersembahkan telah jatuh berjajaran di tanah. Dengan spontan, Pak Jupri mengucapkan kata-kata kotor. Sontak, kakek tua yang melihat kejadian itu tak terima. Pada akhirnya, angin bertiup kencang sekali. Keluarlah wujud asli sosok kakek tua itu. Nampak pocong yang menyeramkan dengan mata merah yang menyala tajam, serta bau busuk yang menyengat. Ia menggeram keras. Suaranya menggema hingga warga kampung yang rumahnya tak jauh dari tempat itu sempat terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara tersebut, langsung merasa merinding. Salah seorang pelanggan setia Pak Jupri yang bernama Bu Sinta. Ia tinggal tak jauh dari kuburan tua yang didatangi Pak Jupri. Dia penasaran dengan suara aneh itu. Ia pun mengajak suaminya memberanikan diri mengintip dari balik pepohonan. Seraya mengendap-endap, matanya langsung terbelalak ketika melihat pocong itu berdiri tegak di hadapan Pak Jupri. Dengan tangan yang terikat rapat oleh kain kafan, pocong itu menghadap mukanya ke arah Pak Jupri
seolah-olah marah dan tak terima. Karena Pak Jupri mengeluarkan kata-kata yang tak sopan dan sesajinya telah terceceran berjatuhan. Pocong itu berkata, "Mulai saat ini bayaranmu sudah habis. Waktumu sudah tiba. Aku muak dengan sikapmu yang tak tahu berterima kasih kepadaku. Beginikah caramu berbalas budi kepadaku?" Ucap pocong itu seraya nada marah. Malam itu juga Pak Jupri langsung bergegas lari pulang, meninggalkan kuburan itu. Namun naas, di malam itu juga Pak Jupri ditemukan tewas di depan gerobaknya. Matanya melotot dengan wajah penuh ketakutan. Istrinya yang pertama kali menemukan jasad Pak Jupri, ia tak mampu berkata-kata, hanya menangis histeris. Semenjak kejadian itulah, gerobak mie ayam Pak Jupri dibiarkan terbengkalai di depan rumahnya. Tak ada satupun warga yang berani menyentuh ataupun mendekati gerobak itu. Konon, di malam-malam tertentu, suara rintihan seperti pocong masih terdengar samar-samar dekat gerobak tersebut. Seolah-olah mengingatkan siapa saja yang lewat tentang adanya misteri di balik penglarisan terkutuk itu. Dari sini kita dapat mengambil hikmah dari kisah Pak Jupri. Kekayaan yang datang dengan instan seringkali membawa bayaran yang sangat mahal. Tidak semua yang tampak mudah adalah berkah. Kadang, di balik semua itu tersembunyi kegelapan yang siap menelan. Oke, cerita pun berakhir. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan channel Bakto Maghrib Official. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.